Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemilang Lintang Samudra Sarjono dengan NIM 311019034. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan masker dan handscoon. Setelah menggunakan masker dan handscoon, untuk pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan ekstraoral. Lalu di sini kita menggunakan reading caliper atau menggunakan jangka sorong. Yang pertama kita titik pada bagian glabella, yaitu tengah-tengah antara kedua alis. Setelah kita titik pada bagian glabella, lalu kita mencari bagian occipital, yaitu bagian belakang kepala. Setelah itu kita ukur. Lalu setelah kita ukur, kita bisa cantumkan ke dalam formulir. Lalu selanjutnya ada pengukuran lebar kepala. Untuk lebar kepala, ini jarak horizontal terlebar antara puncak supramastoidea dan ziggomatik kanan dan kiri. Selanjutnya pengukuran bentuk wajah. Untuk tahapan kerjanya dengan menggunakan sliding caliper atau jangka sorong dan pulpen atau spidol. Di sini kita mengukur panjang muka, yang kita titik adalah bagian Nasian dan Genesian. Lalu lebar muka jarak antara ziggomatik kanan dan kiri. Setelah itu bisa kita masukkan angka-angka tersebut dalam rumus indeks wajah. Lalu langsung kita tentukan kesimpulan untuk bentuk wajah pasien berdasarkan besar indeks wajah yang didapat dari rumus. Lalu ada pemeriksaan sendi temporomandibular atau TMJ. Di sini kita periksa normal atau tidak normal. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mencari gangguan pada TMJ pada saat gerakan mandibula dan menutup seperti clicking, kreptasi, dan nyeri. Lalu di sini pasien diminta untuk duduk dan rileks. Lalu kedua jempol operator ditempelkan pada kondilus pasien kanan dan kiri. Ini palpasi ya. Kemudian pasien diinstruksikan untuk melakukan gerakan membuka dan menutup mulut secara perlahan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu bibir posisi istirahat. Di sini bisa kita lihat kompeten atau tidak kompeten. Kalau kompeten itu adalah kondisi di mana bibir dapat menutup secara rileks, sedangkan inkompeten itu kebalikannya. Di sini bisa kita lihat pasien memiliki bibir yang kompeten. Selanjutnya di sini ada pengukuran freeway space. Untuk pengukuran ini kita bisa titik pada bagian ujung hidung dan POG pada pasien. Lalu pengukuran pertama dilakukan pada saat pasien posisi istirahat atau rest vertical dimension dengan jangka sorong atau sliding caliper. Kita ukur jarak ujung hidung sampai ke pogonion. Selanjutnya pengukuran kedua ini dilakukan pada saat pasien oklusi sentrik atau occlusal vertical dimension dengan jangka sorong atau sliding caliper. Lalu catat selisih pengukuran tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada pemeriksaan intraoral. Yang pertama adalah pemeriksaan kebersihan rongga mulut pasien. Di sini pasien dimaksudkan untuk mengetahui apakah tingkat kebersihan mulut pasien akan menghambat perawatan ortodontik atau tidak. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan lidah. Di sini tujuannya adalah apakah ada kelainan peradangan atau lesi pada lidah yang akan menghambat perawatan ortodontik. Lalu apakah ukuran lidah pasien menjadi etiologi maloklusi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian palatum. Di sini pemeriksaannya bertujuan apakah ada kelainan seperti cleft palate, peradangan misal seperti akibat deep overbite atau lesi pada palatum. Lalu untuk mengetahui ukuran
kedalaman palatum yang bertujuan untuk mencari etiologi maloklusi, kita menggunakan kaca mulut. Ini kaca mulut ukuran 4, lalu diletakkan di bagian palatum pasien. Apabila palatum menutupi lebih dari setengah kaca mulut, maka palatum pada pasien ini dalam. Selanjutnya ada pemeriksaan gingiva. Untuk pemeriksaan gingiva ini bertujuan melihat bentuk dari gingiva atau ada tidaknya inflamasi, mendeteksi kebiasaan mulut pasien yang berkaitan dengan maloklusi, lalu mendeteksi riwayat kesehatan umum pasien. Misalnya hiperplastik gingiva ini sering terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti dilantin. Berikutnya ini pemeriksaan mukosa. Pemeriksaan mukosa ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya peradangan lesi atau tumor pada mukosa yang akan menghambat jalannya perawatan ortodontik. Di sini selanjutnya pemeriksaan frenulum, labi superior, labi inferior, dan lingualis. Di sini kita lihat untuk pasien normal atau tidak normal. Lalu kita bisa lihat ketebalan frenulum, yaitu normal, tipis, atau tebal. Lalu perlekatan frenulum atas dan bawah, yaitu rendah atau normal atau tinggi. Selanjutnya, polatrisi. Pemeriksaan polatrisi ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan buruk yang dilakukan pasien sehubungan dengan kasus maloklusi yang dialami pasien. Jadi pada pasien yang memiliki kebiasaan buruk berupa bruxism, itu akan menyebabkan atrisi hampir pada seluruh permukaan oklusal atau insisal gigi. Nah, hal ini itu kemudian akan menjadi bahan pertimbangan rencana perawatan ortodontik. Di sini selanjutnya pemeriksaan fonetik. Maloklusi dapat menyebabkan gangguan dalam melafalkan huruf-huruf tertentu. Nah, hal ini disebabkan oleh maloklusi mempengaruhi gerakan bibir dan lidah. Dan gangguan pelafalan huruf-huruf ini dapat dideteksi ketika berbicara dengan pasien. Ikutin ya. S, Z, T. Baik, seperti itu. Selanjutnya pemeriksaan gigi geligi diisi dengan kondisi gigi geligi pasien pada pemeriksaan. Di sini ditujukan untuk apakah ada gigi yang harus dirawat terlebih dahulu, apakah ada gigi yang memakai jaket atau mahkota buatan yang mungkin akan lepas atau rusak jika mendapat perawatan orto. Lalu apakah gigi-gigi yang telah mendapat perawatan orto sehingga perlu mendapat perhatian lebih. Selanjutnya kita masuk ke malrelasi. Malrelasi gigi geligi terhadap gigi antagonisnya dilakukan melalui pengamatan pada model studi dalam kondisi oklusi sentrik. Lalu pada basis studi saya ini ditemukan adanya deep bite pada gigi 11 dan 12. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.